Trump menghubungi Xi Jinping desak China putus hubungan dengan Iran. Kejadian pengendalian senjata nuklir Amerika Serikat dan Rusia berakhir, picu kekhawatiran global. Pesona Kroasia memadukan kekayaan alam dan sejarah. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jentira akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghubungi Presiden China Xi Jinping mendesak China memutus hubungan dengan Iran. Trump mengklaim memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Xi Jinping. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghubungi Presiden China Xi Jinping melakukan pembicaraan telepon pada Rabu 4 Februari 2026. Dilaporkan Euronews, dalam percakapan Trump mendesak Beijing memutus hubungan dan mengisolasi Teheran. Selain Iran, kedua pemimpin negara membahas berbagai isu krusial dalam hubungan Amerika Serikat dan China, termasuk perdagangan, persoalan Taiwan, hingga rencana kunjungan Trump ke Beijing pada April 2026. Kunjungan ini sangat dinantikan Trump. Trump menambahkan China berkomitmen meningkatkan impor kedelai dari Amerika Serikat hingga 20 juta ton pada musim ini. Pembelian kedelai dinilai sebagai langkah relatif mudah dilakukan. Mengenai Taiwan, Xi mengingatkan Washington agar berhati-hati dalam penjualan senjata ke Taiwan. China mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayahnya dan bertekad merebut kembali dengan kekuatan bila diperlukan. Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan Chen Ming-chi mengatakan pihaknya tidak terlalu mencemaskan komunikasi telepon tersebut. Melalui unggahan di media sosialnya, Trump mengaku memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Presiden China Xi Jinping. Keduanya menyadari betapa penting menjaga hal tersebut. We'll have a great understanding. We have a great relationship. We've always had a great relationship. Dalam percakapan, Trump mendesak China menjauh dari Iran di tengah ketegangan sangat tinggi antara Washington dan Teheran. Saat ini, Trump mengaku mempertimbangkan kemungkinan tindakan militer terhadap Iran dan menekan Iran memberikan konsesi pada program nuklirnya. Pemerintahan Trump mengklaim program nuklir Iran sudah musnah akibat serangan udara Amerika Serikat dalam perang 12 hari pada Juni 2025. Pada Januari 2026, Trump mengumumkan Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 25% bagi negara manapun yang tetap menjalin bisnis dengan Iran. China merupakan mitra dagang terbesar dan paling diandalkan bagi Teheran. Data Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, nilai dagang sebesar 125 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. 32 miliar dolar Amerika Serikat diantaranya berasal dari perdagangan dengan China. Di tengah tekanan, pejabat Amerika Serikat dan Iran sepakat mengadakan negosiasi di Oman pada Jumat 6 Februari 2026. Awalnya, pembicaraan ini dijadwalkan berlangsung di Turki, namun lokasi dialihkan ke negara Teluk atas permintaan pihak Iran. Usai ditelepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping melakukan video call dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya membahas hubungan dengan Amerika Serikat serta berbagai krisis global. Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь российско-китайских отношений. Usai ditelepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping melakukan video call dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 4 Februari 2026. Keduanya membahas kerjasama Moskwa-Beijing yang semakin erat, serta membahas hubungan dengan Amerika Serikat dan berbagai krisis global. Di sini, Putin menerima undangan berkunjung ke China 2 kali selama tahun 2026. Xi Jinping dan Putin menegaskan penguatan hubungan China-Rusia dalam upaya menampilkan persatuan menghadapi Barat. Kedekatan kedua negara meningkat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, menyebabkan Moskwa mengalami isolasi diplomatik.
Panggilan ini berlangsung di tengah pertemuan para perunding Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat di Abu Dhabi dalam putaran baru upaya mengakhiri perang hampir berlangsung 4 tahun. Kedua pemimpin negara itu saling bertukar pandangan mengenai Amerika Serikat serta memberi perhatian khusus pada ketegangan di Iran. Dalam pernyataan pembuka yang disiarkan televisi pemerintah Rusia, Putin menyebut hubungan luar negeri Moskwa dan Beijing sebagai faktor penstabil di tengah dunia makin bergejolak. Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Sebelumnya, Rusia berterima kasih kepada Trump atas undangan bergabung dengan Board of Peace dan mengatakan Moskwa akan mempertimbangkannya. Dalam percakapan, Putin menyinggung belum ada tanggapan Washington terhadap usul perpanjangan 1 tahun perjanjian pengendalian senjata nuklir New START antara Amerika Serikat dan Rusia yang berakhir pada Kamis 5 Februari 2026. Selain itu, kedua pemimpin juga membahas ketegangan melibatkan Iran serta situasi di Venezuela dan Kuba. Informasi selanjutnya, perjanjian pengendalian senjata nuklir New START antara Amerika Serikat dan Rusia berakhir pada Kamis 5 Februari 2026. Ini untuk pertama kali lebih dari setengah abad, Amerika Serikat dan Rusia kini tidak lagi memiliki perjanjian hukum mengikat membatasi kekuatan nuklir strategis keduanya. Berakhirnya perjanjian ini menimbulkan kekhawatiran global. Perjanjian pengendalian senjata nuklir New START antara Amerika Serikat dan Rusia berakhir pada Kamis 5 Februari 2026. Ini menandai antara Washington dan Moskwa hilang kendali atas persenjataan nuklir antara kedua negara. Situasi ini memicu kekhawatiran global mengenai potensi dimulai perlombaan senjata nuklir baru. New START pertama kali ditandatangani pada 2010 oleh pemimpin kedua negara. Kala itu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Menurut Arms Control Association berbasis di Amerika Serikat menerangkan New START ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Rusia pada 8 April 2010 di Praha. Perjanjian ini menggantikan START I yang berakhir pada 2009 dan Strategic Offensive Reduction Treaty atau SORT 2002. Di bawah perjanjian, kedua negara berkomitmen membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis maksimal 1.550 unit serta membatasi jumlah rudal dan pengebom yang dikerahkan tidak lebih dari 700 unit. Obama memperingatkan dampak serius dari akhir kesepakatan ini. Menurutnya, berakhirnya New START bakal menghapus upaya diplomasi yang sudah dibangun puluhan tahun. Meski sempat diperpanjang pada 2021, pelaksanaannya mulai goyah sejak pandemi COVID-19 yang menghentikan inspeksi lapangan. Hubungan kedua negara semakin buruk pasca invasi Rusia ke Ukraina. Pada Februari 2023, Presiden Rusia Vladimir Putin menangguhkan partisipasi Moskwa. Putin berargumen Rusia tidak bisa membiarkan inspeksi Amerika Serikat saat Washington dan sekutu NATO secara terbuka menyatakan tujuan mereka adalah kekalahan Moskwa di Ukraina. September 2025, Putin sempat menyatakan kesiapan mematuhi batasan nuklir selama 1 tahun lagi demi menjaga stabilitas. Saat ini Rusia dan Amerika Serikat secara kolektif menguasai sekitar 90% senjata nuklir dunia. Federasi Ilmuwan Amerika memperkirakan Amerika Serikat memiliki 5.177 hulu ledak, sementara Rusia memiliki 5.459 unit. Kedua negara gencar memodernisasi triad nuklir atau darat, laut, dan udara. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menandai masa kelam bagi perdamaian dan keamanan internasional dengan berakhir perjanjian pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Menurut Guterres, pengendalian senjata nuklir kedua negara menjaga stabilitas, mencegah bencana nuklir, dan mengurangi risiko salah fatal. Dari perundingan pembatasan senjata strategis atau SALT hingga New START, perjanjian bilateral kedua negara memangkas ribuan senjata nuklir dan memperkuat keamanan global. Meski begitu, Guterres menilai situasi ini bisa menjadi peluang menyetel ulang upaya pengendalian senjata global.
Guterres mendesak kedua negara untuk kembali ke meja perundingan dan menyerukan kesepakatan pengganti memulihkan batasan, bisa diverifikasi, mengurangi risiko dan memperkuat keamanan kolektif. Kabar berikutnya, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun berenang menembus ombak demi menyelamatkan keluarga. Austin Appleby berenang sejauh 4 km selama 4 jam di pesisir Australia Barat. Ia berhasil menyelamatkan ibu serta 2 saudara kandung yang terseret arus laut. Aksinya menuai pujian. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Austin Appleby menuai pujian setelah berenang menembus ombak deras saat senja di Geography Bay, Australia Barat pada Jumat 30 Januari 2026. Insiden ini terjadi saat keluarga Austin bermain paddleboard. Tiba-tiba angin kencang mendorong mereka keluar jalur, lalu perahu yang mereka naiki mulai terisi air. Austin sempat mendayung mencari pertolongan, namun kondisi ini tidak memungkinkan. Ia kemudian memutuskan berenang sejauh sekitar 4 km untuk memberi sinyal darurat. Kepada ABC News, Austin mengatakan dirinya berenang selama 2 jam pertama menggunakan pelampung. Namun merasa tidak akan sampai, kemudian melepaskan pelampung dan melanjutkan renang 2 jam berikutnya tanpa alat bantu. Sekitar pukul 8:30 malam, helikopter penyelamat menemukan Ibu Austin berusia 47 tahun bersama 2 anak lainnya berusia 12 dan 8 tahun berpegangan pada paddleboard sekitar 14 km dari pantai. Inspektur James Bradley menyebut tindakan Austin sebagai hal luar biasa dan menegaskan kondisi laut bisa berubah dengan cepat. Keluarga tersebut dilaporkan selamat dan sudah diperiksa para medis. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda ada informasi terkait konser BTS yang akan diselenggarakan pada 21 Maret 2026. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pada 21 Maret 2026 ada pergelaran besar di Korea Selatan. BTS akan tampil di lokasi bersejarah Gwanghwamun dan sudah mengantongi izin memakai panggung raja-raja era Joseon. Konser menampilkan prosesi kerajaan dengan 50 penari dan 13 anggota grup musik tradisional. Grup K-pop BTS akan menggelar konser besar di lokasi bersejarah Gwanghwamun, Korea Selatan. BTS sudah mengantongi izin memakai panggung raja-raja era Joseon. Perhelatan ini merupakan pertama konser digelar secara gratis. Dilansir Korea Jungang Daily dan The Korea Times, Jumat 6 Februari 2026, menurut sumber dari industri musik dan pejabat kota Seoul, diungkap bahwa pembukaan acara bertajuk BTS The Comeback Live Arirang akan dimulai pada pukul 8 malam waktu Korea Selatan. Ketujuh anggota BTS diperkirakan muncul dari halaman istana, berjalan melalui gerbang Yonggyeongmun dan Hyeongyongmun sebelum keluar melalui gerbang utama Gwanghwamun. Urutannya diduga mengikuti prosesi tradisional kerajaan, menghadirkan kesan megah saat menuju ke panggung utama. Di atas panggung, grup ini diperkirakan akan tampil dengan 50 penari dan 13 anggota grup musik tradisional. Kemunculan pemusik ini selaras dengan tema album studio kelima mereka bertajuk Arirang. Penyelenggara menyebut siap menampung 15.000 penonton di Gwanghwamun Square. Acara ini akan disiarkan langsung di layar besar untuk tambahan 13.000 penggemar di Seoul Plaza. Angka ini bisa berubah demi alasan keamanan. Konser ini akan diarahkan Hamish Hamilton, sutradara Inggris yang terkenal dengan pertunjukan Halftime Super Bowl. Bagi yang tak bisa datang langsung ke Korea, bisa menyaksikan penampilan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook di Gwanghwamun Square melalui live di Netflix. Comeback BTS akan dirilis film dokumenter bertajuk BTS The Return. Tayangan ini akan menampilkan proses pembuatan album comeback terbaru mereka dan akan tayang pada 27 Maret 2026.
Selanjutnya ada kolaborasi musik lintas genre yang siap hadir di panggung global. Kevin Parker, otak di balik Tame Impala, mengonfirmasi single andalanya berjudul Dracula akan dirilis dalam versi remix bersama Jennie, salah satu seorang member Blackpink. Kevin Parker atau lebih dikenal sebagai Tame Impala resmi mengumumkan remix lagu Dracula dengan menggait Jennie Blackpink. Kolaborasi ini dijadwalkan rilis dalam waktu dekat dan langsung menarik perhatian penggemar musik pop global. Kabar tersebut disampaikan lewat teaser singkat di media sosial. Dalam video tersebut terlihat keyboard studio Kevin Parker yang sedang memutar lagu dengan tulisan nama Jennie terselip di antara peralatan studio pada Selasa 3 Februari 2026. Kolaborasi ini menjadi pertemuan dua dunia musik yang berbeda. Gaya psychedelic pop ala Tame Impala dipertemukan dengan karakter pop modern yang kuat dari Jennie, menciptakan antisipasi tinggi di kalangan fans kedua belah pihak. Bagi Jennie, proyek ini menandai langkah lanjutan dalam eksplorasi musik globalnya. Sebelumnya, ia juga terlibat dalam kolaborasi internasional yang memperluas jangkauan musiknya keluar panggung K-pop. Sementara itu, Jennie usai menggelar tur dunia, menjelajahi 3 benua bersama Blackpink dan mempersiapkan rilis mini album terbaru. Grup asal Korea Selatan menjalani tur dunia bertajuk Deadline. Tidak hanya itu, mereka juga bersiap untuk merilis mini album ketiga mereka Deadline yang dijadwalkan tiba pada 27 Februari mendatang. Dengan waktu yang dinilai pas, kolaborasi ini diprediksi akan menjadi salah satu rilis musik yang paling disorot dalam waktu dekat. Ya pemirsa, siapa sangka benda sekeras beton ternyata bisa menyelamatkan laut. Di Cina, ribuan balok beton daur ulang dibuang ke laut setiap tahun. Trik aneh tapi hasilnya bikin takjub. Beton biasanya digunakan untuk membuat rumah, jalan tol, dan jembatan. Tetapi di Tiongkok, beton justru dibuang ke laut. Tiongkok setiap tahun membuang ribuan balok beton ke laut, bukan untuk bangunan, tetapi untuk membuat terumbu buatan. Balok-balok beton ini dirancang dengan lubang meniru formasi batuan alami. Hasilnya, ikan bersembunyi, bertelur, bahkan spesies yang dulu hilang kini mulai kembali. Dari laut yang rusak akibat polusi dan penangkapan berlebih, perlahan berubah menjadi ekosistem yang hidup kembali. Siapa sangka, benda sekeras beton bisa menjadi penyelamat kehidupan bawah laut. Trik yang aneh, namun hasilnya membuat takjub. Indonesia mungkin bisa mencontoh trik yang dilakukan oleh Tiongkok ini. Jadi, bukan sampah yang dibuang ke laut, melainkan beton. Masih di kawasan Asia Timur, Disneyland Hong Kong menjadi salah satu destinasi wisata keluarga populer di Asia. Di sini pengunjung bisa menikmati berbagai wahana, atraksi, dan pertunjukan spektakuler yang bisa dinikmati semua usia. Disneyland Hong Kong adalah sebuah taman hiburan yang berada di Pulau Lantau, Hong Kong, yang memiliki berbagai hiburan menarik bisa dinikmati bersama keluarga. Atraksi wahana memiliki tema mulai dari Ant-Man, Mickey Mouse, Iron Man, Snow White, dan banyak tema dan wahana menarik lain bisa dinikmati. Selain wahana, di Disneyland Hong Kong terdapat restoran serta toko souvenir untuk oleh-oleh khas dari Disneyland Hong Kong. Harga tiket bervariasi dari Rp1.300.000 hingga Rp1.600.000, tergantung hari berkunjung. Tiket bisa dibeli secara daring. Disneyland Hong Kong beroperasi selama 10 jam dari pukul 10:30 siang waktu setempat. Pada malam hari, ada pertunjukan musik dengan sorot lampu menakjubkan. Hong Kong Disneyland terus berkembang dan menjadi simbol wisata keluarga modern, menawarkan hiburan dan kenangan tak terlupakan. Ya pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menjelajahi Kroasia yang memadukan alam dan sejarahnya. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia pemirsa. Kroasia merupakan sebuah negara yang memiliki kota-kota tua di pesisir Adriatik dan menyimpan pesona yang memikat. Dari keindahan ibu kota Zagreb hingga Šibenik, kota pelabuhan yang kaya budaya. Seperti apa keunikan Kroasia, berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Kroasia. Tempat
Terletak di jantung Eropa Selatan dan Tengah, Kroasia memiliki garis pantai lebih dari 1.200 pulau dan pesisir yang membentang sepanjang Laut Adriatik. Negara ini memadukan keindahan alam dengan sejarah yang kaya, mencerminkan perpaduan budaya Eropa Tengah dan Mediterania. Ekonominya modern dengan sektor jasa dan pariwisata menjadi tulang punggung. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang untuk menikmati pantai, sejarah, dan kuliner khas Kroasia. Zagreb, ibu kota Kroasia, adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya negara ini. Dari jalan berbatu kota atas hingga kafe modern di kota bawah, Zagreb memadukan sejarah dan kehidupan urban kontemporer. Di sini, seni, musik, dan budaya hidup berdampingan dengan bisnis dan pemerintahan. Zagreb bukan hanya ibu kota, tapi juga wajah modern Kroasia yang dinamis. Dubrovnik, wilayah yang dijuluki sebagai Mutiara Laut Adriatik. Kota ini memiliki sejarah panjang sebagai Republik Ragusa, kota maritim otonom yang makmur sejak abad pertengahan. Dubrovnik dikenal dengan tembok kota abad pertengahan yang masih utuh, pusat kota tua yang masuk daftar UNESCO, serta festival seni yang meriah setiap musim panas. Kota ini menjadi magnet bagi wisatawan dari seluruh dunia. Di utara Dalmasia, si Benik menyambut pengunjung dengan Katedral St. James yang megah dan pusat kota tua yang menawan. Warisan budaya kota ini bahkan masuk dalam daftar UNESCO. Selain katedral dan benteng bersejarah, si Benik adalah gerbang menuju keindahan alam sekitar, termasuk air terjun Kerka dan pulau-pulau kecil yang memikat. Kota ini menggabungkan sejarah, budaya, dan panorama alam dalam satu paket yang menawan. Dari ibu kota yang dinamis hingga pesisir Adriatik yang memukau, Kroasia menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Sejarah, budaya, dan keindahan alam berpadu di setiap sudutnya. Kroasia, negara yang layak dikunjungi, dijelajahi, dan dikenang. Beralih ke kabar lain, 2 inovator muda di Mozambik memanfaatkan sumber daya daur ulang untuk meningkatkan kehidupan komunitas mereka. Salah satunya berupaya menyediakan energi terbarukan bagi lingkungannya, sementara yang lain membuat drone untuk misi keselamatan dan memetakan daerah rawan banjir. Di bawah naungan pohon mangga ini, Nelio Mazivila yang berusia 17 tahun membangun sebuah laboratorium sementara. Di sini ia memperbaiki peralatan elektronik dan rumah tangga menggunakan barang bekas dari perangkat lainnya. A maior parte do material que uso aqui é reciclado, material de sucata, retirado em TVs velhas, amplificadores. Se preciso do material urgentemente, vou até um centro que vendem e compram sucatas. Fora disso, são meus amigos, vizinhos, têm me dado TVs, rádios, eletrodomésticos velhos. Nelio mengatakan ia bisa menyediakan energi bersih dan berkelanjutan serta penerangan dengan baterai dengan memakai inverter yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik untuk menjalankan sebagian besar peralatan rumah tangga dan lampu. Menurut Nelio, alat ini dapat berfungsi di rumahnya, jadi mestinya bisa berfungsi di lingkungan sekitar. O dispositivo é um inversor que inverte corrente contínua de uma bateria para corrente alternada para uso residencial. Com o dispositivo que eu tenho aqui, posso alimentar 3, 4 casas. Tidak jauh dari laboratorium Nelio, Clayton Mishak yang juga berusia 17 tahun memulai penemuannya dengan membuat mobil-mobilan dan robot, meskipun minat utamanya adalah drone. Memakai serat karbon dan FPV atau kamera pandangan orang pertama, ia mengembangkan drone cepat dan kuat yang bisa berguna untuk memetakan daerah rawan banjir dan membantu misi penyelamatan. Usar os drones para lugares que são de difícil acesso para o ser humano, por exemplo, os tempos das cheias. Então foi daí onde eu pensei em fazer os drones, digamos, indestrutíveis, flexíveis e rápidos. Clayton berniat terus melakukan penelitian untuk membawa penemuannya ke tingkat yang lebih tinggi.
que me motivou também foi não deixar o Moçambique atrás do conhecimento, vamos dizer assim. Então, como eu tenho conhecimento desses tipos de drones, esses tipos de pesquisas que eles fazem, acabei também por criar uma coisa que eles mostrassem e, pelos vistos, eles estão a dar atenção. Isso é muito bom, é muito positivo, porque vai ajudar o país a dar mais um passo. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal dan tidak pernah bertemu secara langsung, kedua inovator muda ini terus menginspirasi satu sama lain melalui media sosial. Kini mereka berharap ada perusahaan publik, swasta, dan individu yang muncul dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian dan masa depan mereka. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.